Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana Islam wa ikhtara lana khairul anam Muhammadin alaihi salatu wassalam, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pagi ini kita kembali bisa hadir di masjid yang mulia ini untuk melanjutkan pembahasan dari tema yang sudah kita mulai dari beberapa pertemuan sebelumnya, yaitu kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau sirah nabawiyah. Nah, pada pembahasan di kesempatan pagi ini, kalau dulu pernah kita bahas tentang perjalanan kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika masih kecil, kemudian pada usia remaja, sampai pada bahasan yang berhubungan dengan hijrah. Nah, pada saat itu sempat ada bahasan yang berkaitan dengan hijrah dan sudah coba kita bahas agak detail, tetapi ada bahasan yang kita lewati, yaitu kehidupan rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti yang akan kita coba bahas pada kesempatan di pagi ini, dan kita akan coba mulai pembahasannya tetap mengacu pada buku karya Imam Nawawi, Sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan coba bacakan beberapa bagian dari buku ini, bagian awalnya, nanti kemudian baru kita akan jelaskan lebih lanjut. Tapi sebelum itu kita sampaikan terlebih dahulu bahwa ketika kita belajar sirah nabawiyah, kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semangat yang ada dalam diri kita berangkat dari firman Allah Subhanahu Wa Taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di semangat yang ada dimulai dari situ, bahwa semangatnya adalah kita ingin menjadikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu artinya teladan yang baik. Dan ayatnya secara khusus menyebutkan uswatun hasanatun, bukan al-uswatu al-hasanatu. Apa bedanya? Ini bedanya bahasa Arab yang kalau diterjemahkan kadang-kadang tidak bisa mewakili secara keseluruhan. Yang paling pas ditafsirkan atau dijelaskan. Itu sebabnya kenapa kalau tafsir dengan terjemah terasa berbeda, karena tafsir bisa mengungkap lebih dalam. Kalau uswatun hasanatun itu artinya teladan yang baik dan bisa mencakup semua bagian kehidupan beliau. Kalau al-uswatul hasanatu bisa jadi hanya terbatas pada bagian-bagian tertentu. Ayatnya menyebutkan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW teladan yang baik bagi kalian. Teladan dalam hal apa? Dalam hal macam-macam, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Nah, ini landasannya, ini ayatnya. Dan kita semua tentu sepakat bahwa Nabi Muhammad SAW adalah teladan kita. Dikuatkan lagi dengan sabda Nabi SAW yang berbunyi khairukum li ahlihi. Yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, terhadap pasangannya, suami terhadap istri dan sebaliknya. Lalu beliau melanjutkan sabdanya, wa ana khairukum li ahli. Dan saya adalah yang paling baik terhadap keluarga. Yang paling baik terhadap keluarga. Dan itu bisa kita ketahui dalam banyak hal. Sekarang ini mohon maaf Bapak, Ibu-ibu, ini kan satu hal yang lumrah pada kaum wanita, tidak siap dimadu. Ya enggak, Bu? Ya. Itu lumrah. Dan itu enggak usah berdebat panjang lebar, itu kita bicara sesuatu yang sifatnya. Nah, tetapi coba kita lihat, tidak ada satupun istri Nabi Muhammad SAW yang minta atau yang bersedia untuk dicerai.
Tidak ada satupun istri Nabi Muhammad SAW yang bersedia untuk pisah dengan Rasul SAW. Artinya suami mereka ini adalah manusia yang istimewa. Dan sekarang saya nanya, kalau tadi pernyataan, sekarang pertanyaan. Kira-kira kalau ibu-ibu ditanya dengan pertanyaan begitu, pertanyaannya, apa yang menggembirakan, apa yang menyenangkan dari suami? Kalau masih mikir, berarti ya lebih banyak yang tidak menggembirakan gitu ya. Kok pakai mikir? Ya, kok mikirnya lama gitu? Kalau memang banyak yang menggembirakan, menyenangkan, harusnya langsung cepat disebutkan, kan begitu. Tapi kalau mikir, ya, apa ya? Betul Bu, harusnya spontan gitu ya. Lalu ya kalau spontan, karena memang dirasakan sehari-hari kan. Sama seperti kalau saya ditanya, apa yang menyenangkan dari pengajian di sini? Pertama masjidnya nih, alhamdulillah sirkulasi udaranya. Saya bisa cepat menyampaikan itu. Karena dan saya nggak perlu merekayasa dengan kalimat yang tertata dengan rapi gitu nggak. Pokoknya saya bisa menyampaikan inti bahasanya, meskipun mungkin kalimatnya nggak beraturan. Tapi saya bisa ceritakan macam-macam. Ya. Yang pertama sirkulasi udaranya, kemudian yang kedua ini pengajiannya ibu semuanya pakai meja. Karena di banyak pengajian saya tidak merasakan itu. Kemudian yang ketiga saya bisa sebutkan. Nah itu cepat. Kalau mikir itu, itu boleh ibu bertanya. Jangan-jangan sebetulnya tidak menggembirakan. Nah ini suami yang sehari-hari bersamai dan bukan baru sehari 2 hari kan gitu ya. Ya kan di sini kan nggak ada yang MA ya, mantan anyar itu kan ya. Ya. Mantan lawas ya. Oh ya. Itu nggak ada ya. Artinya nggak ada yang sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, bahkan sebulan 2 bulan nggak ada. Ya. Atau setahun 2 tahun. Ya. Nah, ini kita bicara umumnya ya. Karena saya nggak ngecek satu persatu, tapi umumnya kita kan bukan orang yang berumah tangga setahun 2 tahun. Sehingga kalau ditanya apa yang menggembirakan, wah, ya. Nah itu kalau bisa dengan cepat seperti itu, berarti memang suaminya menggembirakan. Nah, Rasulullah SAW itu kan orang yang bayangkan berada pada posisi istri beliau 11. Istri beliau 11 dan tentu 11 itu menghitung keseluruhannya. Tidak sekaligus 11. Karena ketika menikah dengan Khadijah, beliau dengan Khadijah saja sampai wafat. Setelah itu baru nikah dengan yang lain sampai akhirnya dengan 10 yang lain. Tapi ketika beliau wafat ada istrinya beliau yang lain wafat, sehingga beliau ketika wafat meninggalkan 9 istrinya. Tapi 9 itu tidak ada satupun yang bersedia untuk ditinggal. Jadinya minta apalagi kalau sampai minta cerai. Ya. Seandainya ditawari mau pisah dari Nabi SAW, mereka dipersilahkan. Kalau memilih tidak mau cari suami yang lain, dipersilahkan. Tapi tidak ada yang mau. Padahal tadi lihat saya tadi kalimatnya, perhatikan di depan dan di belakang. Di awal tadi kan saya sampaikan bahwa ini sudah lazim, sudah umum pada kaum wanita tidak suka dimadu. Tetapi yang kedua, semua istri Nabi SAW itu dimadu. Itu semuanya tidak ada satupun yang bersedia untuk dicerai. Apalagi minta cerai. Ini satu aja udah minta cerai. Maksudnya di tempat lain. Saya nggak bicara di sini. Maksudnya kasusnya bukan di sini. Ini untuk menunjukkan betapa kehidupan rumah tangga beliau betul-betul uswatun hasanah. Nah, nanti kita akan coba masuk lebih lanjut. Ini pengantarnya. Jadi supaya kita bisa melihat bahwa sosok beliau adalah uswatun hasanah, teladan bagi kita. Kadang begini,
ketika saya baru sampaikan mukadimah ini, lalu muncul pikiran dan sampai ada yang bertanya, Ustaz, apa nggak boleh kalau kita ini belajar tentang parenting, rumah tangga dari konsep-konsep yang dikeluarkan oleh beberapa kalangan dari luar umat Islam, dari barat, dari timur, utara, selatan, apa nggak boleh? Saya bilang enggak, bukan itu. Kalau masalah bolehnya boleh aja. Apa nggak boleh saya baca bagaimana konsep pernikahan yang pernah dikeluarkan oleh A, B, C dan seterusnya, sampai dari orang kafir sekalipun boleh. Kalau ibu mau baca silakan. Cuma yang nggak wajar adalah kita umat Islam punya contoh, punya teladan Nabi Muhammad SAW yang tulis uswatun hasanah dan terbaik, itu nggak dibaca, terus yang lain dibaca. Itu yang jadi masalahnya. Kalau ini dibaca, saya nggak mempersoalkan. Kan yang nggak wajar itu. Kita nggak anti dengan ini ada konsep parenting dari Finlandia. Silakan baca. Boleh. Atau mungkin kalau ibu-ibu yang di kampus kan sudah biasa, ini ada jurnal, ada penelitian tentang ini dan itu, tentang pola komunikasi suami istri, itu ada dan sekian banyak yang dituliskan, boleh dibaca. Yang tidak wajar adalah ini dibaca, kehidupan Nabi Muhammad SAW nggak pernah dibaca. Itu yang nggak wajarnya. Nah, keberatan saya di bagian ini. Jadi kalau yang ini dibaca, maksud diluangkan, membaca berbagai macam konsep teori, tapi kehidupan Nabi Muhammad SAW sendiri nggak pernah dibaca, nggak pernah dipelajari. Nah, kemudian kita ini kalau mau jujur, monggo di depan masih kosong. Ya, kalau kita ini mau jujur, kan sebetulnya kita punya prinsip dalam segala hal kehidupan kita yang disampaikan oleh Imam Bukhari, al-ilmu qablal qaul wal amal. Punya ilmu dulu sebelum berbicara dan sebelum berbuat. Kan harusnya begitu. Nah, tapi sayangnya, maaf, sebagian kita, saya nggak tahu sebagian besar atau setengahnya atau sebagian kecil yang hadir sekarang di Masjid Istiqomah ini, dulu ketika menikah sudah punya ilmunya atau belum? Atau pakai prinsip learning by doing katanya, jadi pokoknya sambil jalan ya. Sementara ketika mau membangun rumah, alhamdulillah Allah karuniakan rezeki bisa beli tanah, tapi tanahnya kosong, masih kosong dan luasnya sekian. Terus mau bangun rumah, disiapkan nggak itu? Atau sambil jalan? Ya disiapkan itu ya. Yang disiapkan apa aja? Pertama dananya, itu udah pasti. Kalau nggak ada dana kan nggak mungkin bangun. Terus disiapkan desain bangunannya kira-kira seperti apa ya? Kira-kira kamarnya berapa? Ruang tamunya akan dibuat seperti apa? Ruang tengah, kamar mandi mau berapa? Di kamar mandi klosetnya mau yang duduk atau yang pokoknya semuanya dibahas dan dibicarakan. Itu bagus. Dan saya tidak mempersoalkan itu, dan bahkan saya sangat setuju merancang rumah itu harus disiapkan dan jangan asal-asalan, dan jangan juga sambil jalan, jangan. Nanti kaget begitu merancang, oh iya lupa ini kurang itu. Nah, kita siapkan. Sampai kita siapkan seperti tadi saya ceritakan ini, sirkulasi udaranya cukup nggak ini? Ya, alhamdulillah. Dengan seperti ini kan jadi nggak terasa panas. Padahal kalau lihat jumlah kipasnya ini kan kurang. Kalau seandainya ruangannya tertutup, tapi karena ini tinggi, kemudian dan seterusnya, itu penjelasannya kalau teman-teman arsitek lebih paham. Nah, Bapak Ibu sekalian saya hormati, dulu ketika kita berumah tangga, kita tidak melakukan itu seperti ketika kita membangun rumah. Kita siapkan dananya, siapkan desainnya, sampai bayangkan mau mengerjakannya kita pilih orang. Pilih nggak pilih? Kan pilih, misalnya ini yang ngerjakan rumah saya ini siapa? Oh, saya punya kenalan. Atau mungkin bahkan dari keluarga. Ada famili saya, sepupu saya, profesinya itu. Jadi bisa kerjakan kalau desain rumah minimalis itu bisa dia.
beliau ahlinya. Nah itu kita pilih, nggak asal-asalan. Anehnya kalau kita bicara dalam masalah rumah tangga, kita bisa asal-asalan. Sudah nggak pakai persiapan tadi, sambil jalan, kemudian asal-asalan. Contoh asal-asalan begini, misalnya satu contoh nih. Misalnya pas lagi di puskesmas atau berobat ke dokter, sama-sama nunggu di ruang tunggu, duduk sama dari mana, ngobrol-ngobrol. Lalu kemudian ada yang curhat masalah rumah tangga ke orang di samping kanan dan kirinya yang nggak tahu ini siapa nih. Ini pakar parenting, konsultan keluarga, konselor atau siapa ya? Kadang-kadang kita dapati orang cerita masalah rumah tangga itu kemana-mana. Lalu cerita, terus kemudian yang ini komentar, oh kalau saya nggak terima, jadi panas juga ini dapat begitu. Dan ada yang sampai cerita gini, saya ini 10 tahun hidup dengan suami menderita. Oh ini ceritanya udah berat gitu. Nah itu kalau kebetulan yang diajak ngobrol ini nggak pernah belajar jadi konsultan keluarga atau konselor keluarga, kan malah tambah nggak karuan. Wah itu kalau saya itu udah langsung saya minta pisah gitu. Ini komentarnya. Coba kalau yang diajak ngobrol konselor keluarga itu nanti komentarnya begini, wah ibu hebat bu, kalau saya nggak kuat itu, ibu 10 tahun tersiksa tuh bisa bertahan tuh, berarti ibu orang yang sangat kuat. Nah, bisa bertahan 10 tahun. Ya sebetulnya artinya kalimat itu, ada kalimat yang berlebihan diungkapkan oleh yang memberikan pernyataan. Nggak mungkin 10 tahun menderita terus. Kecuali kalau kalimatnya berlebihan. Sebab ada yang kalau sampai bisa bertahan 10 tahun menderita, itu kan berarti orang hebat sekali. Nah kalau hebat diteruskan bu, kan sudah bertahan, sudah teruji 10 tahun ya. Berarti kan kuat ya. Kalau 10 tahun bisa bertahan dan tersiksa terus, tertekan terus, itu berarti hebat. Kecuali kalau sesekali tertekan, sekali gembira. Nah itu yang memang rumah tangga begitu ya. Nah ini yang tadi kita sampaikan, bahwa ini saya perlu sampaikan pengantarnya supaya kita bisa memahami bahasan kehidupan rumah tangga, apalagi rumah tangga Rasul SAW. Nah kita ini umumnya tidak pernah belajar, bahkan tidak pernah belajar secara khusus bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga. Dari mulai proses menikah, proses mau menikah, jadi mencari calon, mencari pendamping pasangan, yang nanti saya bacakan dari bukunya Imam Nawawi. Tentu hanya kita ambil satu cuplikan, tidak semua perjalanannya. Kemudian nanti ketika setelah berumah tangga, lalu berkomunikasi, terus mendidik anak. Bayangkan 7 anak Nabi Muhammad SAW, bagaimana beliau mendidik, dan beliau itu contoh bukan cuma sekedar sebagai suami, tapi juga sebagai seorang ayah dan seorang kakek. Karena beliau juga mendidik siapa? Cucunya. Yang cucunya sampai menjadi khalifah, kepala negara. Nah, kan sekarang maaf sebagian ibu bapak kan sekarang sudah profesinya ngomong cucu juga ya, begitu ya. Ada atau enggak profesi lah, kegiatan, saya nggak tahu kegiatan tambahan atau kegiatan pokok gitu ya. Karena ada yang mau diajak pengajian tuh, aduh maaf ini saya lagi ngomong cucu. Jadi pamit pengajiannya itu karena ngomong cucu. Sementara saya nggak bisa kalau cucu dibawa ke pengajian lari-lari, dan saya nggak enak sama ibu-ibu yang lain. Akhirnya saya terpaksa pamit nggak ikut pengajian. Kalaupun hadir, saya terpaksa harus di luar karena ngomong cucu. Nabi Muhammad SAW juga termasuk teladan dalam hal itu. Jadi bukan sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sampai seorang kakek. Di semua tahapannya beliau menjadi teladan. Nah, selanjutnya kita akan lagi berangkat dari bahwa kita sebetulnya idealnya belajar dulu, berilmu dulu sebelum beramal. Jadi punya pengetahuan tentang berumah tangga sebelum berumah tangga. Atau kalau tadi kita mengatakan bahwa kita ini sambil jalan, ya ayo kita seriusin. Kan begini, ada yang mengatakan gimana
persiapan berumah tangganya dia sambil jalan, tapi dalam prakteknya maaf kalau mau jujur ya nggak sambil jalan juga. Buktinya apa? Buktinya nggak betul-betul belajar, nggak betul-betul belajar. Saya sampai sempat ini maaf, saya sempat tanyakan ke beberapa yang sudah berumah tangga dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan sederhana untuk melihat sambil belajar nggak menjalani kehidupan rumah tangga itu dipelajari. Ada yang saya tanya yang sederhana, hafal nggak doa hubungan suami istri? Ada yang belum hafal. Nah, berarti selama ini nggak berdoa. Harusnya itu sudah hafal. Kan nggak bisa mengatakan wah itu kan doanya nggak populer. Gitu. Ya, kalau suami istri harusnya populer. Gitu. Nah, berumah tangga masuk nggak pernah melakukan hubungan dan harus berdoa kan? Masuk nggak pernah berdoa sama sekali. Sama seperti kalau kita hafal doa sholat. Kenapa? Karena sering tiap hari. Bahkan berkali-kali. Doa iftitah itu kan panjang ya. Mungkin ada yang pendek juga, tapi ya kalau sebagian ibu-ibu menggunakan yang pendek juga silakan. Tapi yang panjang kan ada Allahumma ba'id baini wa baina. Itu kan panjang gitu. Tapi hafal tidak karena apa? Ya tiap hari. Terus ada doa masuk kamar mandi, keluar kamar mandi karena memang tiap hari. Masuk masjid, keluar masjid karena sering. Jadi hafal. Nah, kalau melakukan aktivitas kehidupan rumah tangga juga harusnya kan hafal. Kalau belum hafal hari ini, nggak apa, besok harusnya hafal, lusa harusnya hafal. Nah, itu contoh sederhana dari yang perlu dipelajari dan belum dipelajari. Apalagi kalau sudah melibatkan hal-hal yang lain, berhubungan dengan perasaan, berhubungan dengan kepekaan, berhubungan dengan rasa malu. Yang itu semuanya babnya dalam kehidupan rumah tangga. Nah, Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan bagi kita ini, saya akan pada kesempatan pagi ini saya akan mengawali pembahasannya karena saya nggak tahu ini bisa jadi mungkin beberapa pertemuan ya ini. Tapi paling tidak saya akan awali pembahasannya dari pernikahan Nabi Muhammad SAW yang pertama, yaitu dengan Khadijah radhiyallahu anha. Nah, Imam Nawawi dalam bukunya, ini buku versi terjemahnya, Sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Judul aslinya Tahdhibus Sirah An-Nabawiyah. Dari buku beliau yang besar. Jadi ini sebenarnya hanya mengambil potongan pengantar dari buku beliau yang namanya Tahdhibul Asma'i wal Lughat. Tahdhibul Asma'i wal Lughati ini buku isinya biografi tokoh-tokoh, ada sahabat, tabi'in dan yang lainnya. Dan di buku dimahnya diberi pengantar biografi Nabi Muhammad SAW, tapi singkat. Ya bisa dilihat tebalnya ya cuma sekitar 100 halaman. Lalu ukuran bukunya juga buku saku. Ya, meskipun sakunya agak besar ya. Kalau sakunya agak kecil nggak masuk. Nah, saya akan bacakan apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi di sini dan yang diberikan pengantar oleh Syekh Khalid bin Abdurrahman bin Hamad Asy-Syaikh. Saya bacakan di buku ini di halaman 42. Saya baca lengkap dulu supaya nanti langsung bisa masuk ke bahasannya. Kemudian Nabi Muhammad SAW pergi untuk kedua kalinya ke negeri Syam. Negeri Syam itu kalau kita menyebut Syam itu ada Yordan, ada Palestina, ada Suriah, Lebanon, dan negara di sekitarnya atau wilayah sekitarnya itu dinamakan dengan Syam. Yang sudah masuk, sudah pasti masuk pertama kali di situ jelas Masjidil Aqsa, Palestina. Yang sampai saat ini genosida yang dilakukan oleh penjajah, Zionis, teroris Israel masih terus berlangsung. Dan tema tentang Gaza, tentang Palestina harus sering kita bicarakan. Jadi benderanya juga. Ya, ini karena apa? Karena sekarang yang terjadi pembantaian dan korbannya sudah lebih dari 34.000. Bukan 34.000, tapi lebih dari 34.000. Hanya 34.000 itu sudah pasti sudah terlampaui sejak beberapa hari yang lalu. Dan nggak tahu karena tiap hari ada korban.
Berapa jumlahnya sudah pasti ngitungnya juga nggak mudah kan? Ya nggak mudah karena kalau misalnya yang di bom itu satu bangunan apartemen, sementara kita nggak tahu di apartemen itu persisnya isinya berapa. Ya bisa jadi angkanya nggak akurat, ya. Bisa jadi lebih dari yang disebutkan, tapi paling tidak angka itu sudah 12 tahun. Yang kedua, nah ini kira-kira di usianya 24 atau 25. Ini pergi yang kedua. Nah, kemudian pergi ke sana itu bersama Maisarah, budak laki-lakinya Khadijah. Jadi Maisarah itu laki-laki, bukan perempuan. Jadi ini Maisarah. Kemudian untuk membawa dagangannya Khadijah sebelum menikahinya. Nah, ini yang berhubungan dengan bahasan kita. Jadi Nabi Muhammad SAW di usia 12 tahun berangkat dengan pamannya, di usia sekitar 24 atau 25 tahun berangkat yang kedua kalinya, dan waktu itu ditemani budaknya Khadijah, dan budaknya laki-laki. Kemudian lanjutannya hingga tiba di pasar Busra. Ibu kalau punya handphone pakai Google Map itu bisa masukkan di Google Map-nya, cara masukkannya jadi dimasukkan dengan kata kunci BUSRA, Busra. Nah, Busra maka tempatnya akan berada di Suriah. Lalu kemudian ambil posisi lokasi awalnya, yaitu di Mekah. Nah, ini saya sekarang langsung praktekkan. Jarak dari Mekah sampai Busra itu kalau menggunakan Google Map, tapi mengambil yang sebelah kiri kalau naik mobil, bukan naik motor dan bukan jalan kaki ya. Ini jaraknya 1576 km. Karena waktu itu perjalanannya dari Mekah ke Busra, bukan dari Madinah. Kalau Madinah nanti hasilnya beda lagi. Jadi supaya kita bisa membayangkan perjalanannya sekitar 1500-an kilometer. Tentu tidak pas ya, karena jalannya dulu dengan sekarang sudah pasti berbeda. Maksudnya bentuk jalannya, kemudian rutenya apakah lurus lalu belok ke kiri atau lurus terus. Nah, ini bisa jadi berbeda. Tapi kira-kira 1500-an kilometer. Supaya kita bisa membayangkan, berarti dulu waktu melakukan perjalanan 1500 km berdagang dan dengan alat yang sangat sederhana. Betapa repotnya. Sekarang kalau ibu jualan mau kirim barang, kan kita bisa kirim paket aja. Ada kargo, mau udara, kargo darat ada. Bisa langsung dikirim. Kemudian kalau dikirim kan kita nggak perlu repot lagi. Bahkan sekarang tuh ada jasa kemas paketnya sekali. Ini saya barangnya berantakan ini. Saya minta jasa, ini pokoknya tolong dikirimkan. Ini ada gelas, ini ada bendera, tolong semuanya dikemas. Pokoknya saya terima beres sampai di tempat. Sekarang sampai jasa packingnya pun ada. Untuk ngemas meja seperti ini pakai apa ini? Biar pokoknya mereka yang mikirkan aja. Terima beres, dan sampai di sana mejanya nggak rusak, nggak remuk. Nah, dulu kalau mau bepergian seperti itu kan repotnya luar biasa, apalagi berdagang. Dan barang dagangan yang dibawa kan nggak mungkin sedikit. Kalau 1500 km
Kan nggak mungkin bawa barang dagangannya sedikit. Kalau bawa barangnya dagangannya sedikit, ya rugi. Nggak sepadan dengan perjalanan yang begitu jauh, lama, dan bukan cuma jauh, lama juga. Bayangkan Mekah Madinah yang sekitar 500 km itu 1 pekan. Kalau 1.500 kira-kira ya 3 pekan sampai 4 pekan. Kayak gitu. Hanya kira-kira segitu. Nah itu baru berangkatnya, belum jualannya. Terus jualannya berapa hari di sana, lalu baliknya. Ini barang-barangnya dibawa seperti apa? Nah, lalu disebutkan di sini, disampaikan sampai di pasar Busra. Bedakan dengan kata Basroh ya. Kalau Basroh di Irak tempatnya. Kalau ini Busra di Suriah. Nah, diberi keterangan bahwa Busra itu kota di sebelah barat daya Suriah. Sebelah barat daya. Nah, kemudian diberi keterangan lanjutannya, kata Imam Nawawi, ketika usia Nabi Muhammad SAW mencapai 25 tahun, beliau SAW menikah dengan Khadijah. Nah, ini pernikahan pertamanya. Kita lihat di sini, pertama disebutkan 25 tahun usia Nabi Muhammad SAW. Ini adalah pendapat yang paling banyak dipilih oleh para ulama dan yang paling masyhur. Karena ada pendapat yang lain yang menyebutkan selain 25. Dari usia ini usia 25 ini hanya sifatnya ya, angka 25 tahun ini yang sifatnya untuk menunjukkan bahwa di usia tersebut Nabi Muhammad SAW lahir, yang kalau seandainya seorang laki-laki akan menikah bisa kira-kira di usia tersebut dan mendekati, bisa sebelumnya, bisa sesudahnya. Jadi tidak berarti bahwa kalau nikah nunggu 25, itu juga keliru. Ya, karena tidak dipahami seperti itu oleh para ulama. Kan boleh orang nikah 24 kan boleh. 23, 22, 21, 20 juga boleh. Ada ulama yang nikah di usia 20. Tapi ada juga ulama yang sampai di usia 29, 30 belum nikah. Bahkan kita kenal ada Imam Ahmad baru menikah di usia 40 tahun. Imam Ahmad bin Hanbal. Pernah dengar mazhabnya ya, mazhab Hambali. Nah, Imam Ahmad itu menikah di usia 40. Dan ketika beliau menikah di usia 40 itu, beliau menikah dengan yang namanya Ummu Sholeh. Apapun yang Ummu Sholeh, karena anaknya namanya Sholeh. Dan dari pernikahan selama 20 tahun itu, Imam Ahmad memberikan pujian luar biasa pada istrinya. Beliau mengatakan, istri saya ini tidak pernah membangkang, tidak pernah melawan saya dengan satu kalimat pun selama pernikahan kami 20 tahun. Jadi istrinya luar biasa taatnya. Tapi juga tadi suaminya sekelas Imam Ahmad. Artinya suaminya juga sekelas Imam Ahmad. Setelah Ummu Sholeh wafat, lalu beliau ditawari lagi. Ini ada 2 calon. Calon pertama cantik, dan calon yang kedua, matanya yang bisa melihat hanya cuma 1. Jadi mata yang 1 nggak bisa melihat. Terus ditawarkan dengan 2 itu. Yang diinformasikan cuma fisiknya, parasnya, cantik. Dengan di sini kondisi fisiknya kurang. Apa jawaban Imam Ahmad? Beliau mengatakan, ayyul fatataini, mana dari 2 gadis ini, 2 wanita ini yang paling sempurna agama dan akalnya. Artinya yang paling beragama dan paling berakal. Terus dijawab yang kedua. Yang tadi kondisi fisiknya, matanya tidak sebaik yang pertama. Kata Imam Ahmad, kalau begitu yang ini. Karena menikah itu bukan cuma sekedar fisik, tapi banyak persoalan di agama dan akal. Akhirnya menikah, dan ternyata dari keturunannya itu lahirlah namanya Abdullah, yang kemudian kita kenal menjadi ulama dan mewariskan ilmu bapaknya.
kita sekarang membaca Musnad Imam Ahmad itu dari putranya, putra dari istri yang kedua. Nah, yang namanya Ummu Abdillah atau biasa dikenal dengan Ummu Abdillah. Nah, itu contoh Imam Ahmad usia 40 nikah. Ada imam yang lain usia sekian, ada yang sebelum 25 dan sesudah 25. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi 25 itu tidak berarti bahwa kalau yang melewati 25 berarti melanggar. Itu enggak. Karena 25 itu usia yang pernah jalan Nabi SAW dengan disertai beberapa hal lain. Di antaranya adalah kesiapan dan kematangan untuk berumah tangga. Ada yang mungkin sudah siap di usia 24, ya nggak apa-apa, kan nggak perlu nunggu. Sebentar ini masih 24 tahun nih, nunggu setahun lagi supaya ngepas dengan usia Rasulullah SAW. Enggak, kalau memang sudah siap sekarang, dan di dalam para ulama nikah itu kan hukumnya ada 5, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Tergantung kondisi masing-masing. Ada orang yang posisi dirinya itu sudah wajib menikah, misalnya khawatir berzina, lalu kemampuan untuk menikah sudah ada. Bahkan kalau mau tanya pekerjaan sudah ada. Pekerjaan sudah ada. Kalau artinya kalau bicara harta kan, ya tadi sambil jalan, nah itu bisa. Nah saya ingin nambahin tadi, kalau orang mengatakan sambil jalan apa nggak bisa? Kalau yang namanya mencari nafkah, kemudian mengumpulkan harta, ya sambil jalan. Kan nggak ada yang begitu baru nikah langsung kaya raya, kecuali dapat harta warisan tadi. Ibu-ibu dulu ketika nikah langsung sugih, punya rumah, punya mobil, punya ini, punya itu, atau sampai dengan yang sekarang ini didapatkan, itu proses yang panjang tuh. Ya nabung, Anda coba usaha ini sambil jalan, kemudian kaget peluang ini, terus sampai akhirnya ya seperti yang sekarang ini, kan begitu. Nah untuk bab ini nggak apa-apa kita mengatakan sambil jalan. Makanya kadang-kadang kita mendapati orang ragu-ragu untuk menikah itu karena beberapa faktor. Di antaranya kalau untuk laki-laki biasanya faktor nafkah. Khawatir ketika mau menafkahi istri, aduh penghasilan juga baru segini. Nah kita bisa mengatakan kalau itu bisa sambil jalan. Yang penting siap bekerja. Kalau nanti pekerjaan yang ada dirasa kurang, cari peluang yang lain. Kalau dirasa kurang, ayo bisa kerjasama dengan istri. Bisa nggak istri bantu di rumah, menyiapkan apa, kemudian nanti kan begitu. Kita mendapati ada beberapa suami berangkat ke tempat kerjanya, tapi kadang-kadang mampir ke kantin nitipkan kue yang dibuat oleh istri dari rumah. Dan itu sah-sah, nggak apa-apa. Teknisnya juga kan bisa kita mengatakan dia sambil jalan. Nanti pulang dari kantor, mampir ke kantin lagi, berapa yang laku dibawa pulang. Berikut juga bawa uangnya. Istri membantu suami seperti itu, kita bisa mengatakan dia sambil jalan. Nah, tetapi kalau ilmunya, kalau bisa, kalaupun sambil jalan, jalannya cepat supaya nanti ilmunya bisa segera diamalkan. Nah, kadang-kadang orang ragu dan nggak siap untuk menikah itu karena berbagai hal, termasuk kalau ini berlaku untuk calon laki-laki dan calon perempuan, kalau mau menikah kadang khawatir itu tidak siap melihat suasana baru, pindah ke suasana baru. Kan selama ini bersama bapak, bersama ibu, terus tiba-tiba masuk ke keluarga baru, sudah pisah dengan bapak dan ibu. Nanti kalau ada apa-apa gimana? Sebab kemarin selalu kalau ada masalah tinggal bilang bapak aja, tinggal bilang ibu. Nah kalau sudah berumah tangga kan nggak bisa setiap kali ada masalah bapak ibu lagi. Oh enggak, ini sudah harus siap menjalaninya. Nah kekhawatiran itu kadang-kadang dialami. Ditambah lagi kadang-kadang ada yang kalau mau menikah, dan sebagian ada yang begitu sudah proses ta'aruf dan proses khitbah, muncul rasa ragu-ragu. Iya, ini enggak ya. Sebetulnya begini tapi kadang tapinya banyak. Nah kalau yang begitu gampang, ya tambah pengetahuannya, insya Allah ragu-ragu itu hilang. Karena keraguan itu salah satu cara menghilangkannya dengan ilmu. Nah kembali ke bahasan kita, Nabi Muhammad SAW dengan usia tadi. Dan kita ketahui bahwa ulama ada yang menikah sebelum 25 dan sesudah 25.
Bahkan ada yang sampai usia 45 kemudian wafat dan belum menikah. Di antara siapa? Paling tidak ada dua imam yang terkenal, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Imam Nawawi. Ibu-ibu pernah dengar kitab Riyadhus Shalihin ya? Nah, penulisnya Imam Nawawi, beliau sampai akhir hayatnya belum menikah. Kemudian ada Arba'in Nawawiyah, juga karya Imam Nawawi. Yang jelas Imam Nawawi karyanya banyak. Ibnu Taimiyah juga karyanya banyak. Nah, sampai akhir hayatnya belum menikah. Di usia sekitar 45-an tahun. Nah, tentu nanti kalau pembahasan membujang tidak menikah itu harus dibahas secara cermat dan hati-hati. Tidak boleh orang mengatakan, itu Imam Nawawi aja nggak nikah. Jadi alasan sebagian anak-anak muda sekarang menunda pernikahan sampai di usia sekian tahun. Ya jawabannya sederhana. Ya kalau kamu juga seperti Imam Nawawi ya nggak apa-apa gitu. Bukunya banyak ya. Nah bukunya Imam Nawawi itu kalau dikumpulkan bermeter-meter deh. Ya, tebalnya itu bermeter-meter. Kalau kita baca nggak tahu kuat nggak itu bacanya. Ya kalau kita baca buku panjangnya 20 meter kan susah. Kira-kira perlu waktu berapa lama kalau membaca buku setebal itu? Nah sementara beliau nulis bukan baca. Nah kulaan ilmunya kapan gitu sampai punya ilmu yang seluas itu. Nah beberapa imam yang sampai akhir hayatnya tidak menikah sebabnya juga bisa bermacam-macam. Ada yang faktor ekonomi, ada yang faktornya banyak disibukkan dengan ilmu, belajar dan mengajar. Ada yang seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, selain sibuk belajar mengajar juga bolak-balik masuk penjara. Masuk penjara, keluar lagi, masuk penjara lagi, keluar lagi. Terus kan wanita yang mau dinikahi juga mikir ini nanti jangan nikah terus ditinggal lagi, masih ditinggal masuk penjara. Nah sementara di penjara ada sebagian penjara yang nggak jelas kan gitu. Kan di dunia ini bukan cuma zaman sekarang, zaman dulu juga ada. Di zaman sekarang kan juga begitu. Ada orang masuk penjara tapi karena rezimnya sangat zalim, nggak tahu berapa lama itu. Pasal dibuat, ya, direkayasa, kemudian lamanya sakarpe mau jaksa, penuntut atau hakim dan seterusnya. Bisa nggak jelas. Ini bisa nggak jelas berapa lamanya. Termasuk yang paling aneh di muka bumi ini adalah ada orang-orang Palestina dihukum oleh pemerintah Israel dengan hukuman, saya pernah mendapati hukuman penjaranya itu selama 1400 sekian tahun. Ya, ini umur sampai 1400 sampai usia 140 aja belum tentu hidup. Terus ditangkapnya juga bukan di usia 0 tahun kan gitu. Ya, bukan di usia 1, 2 tahun atau 5 tahun. Nah, sementara di penjaranya usianya sampai sekian ribu tahun. Sekian ratus tahun aja, ya luar biasa ya. Pokoknya kalau di penjara ada yang nggak jelas. Nah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beberapa kali masuk penjara. Tapi kita yang jelas nggak tahu persisnya. Maka kita tidak boleh menjadikan itu sebagai alasan untuk diri kita, sementara kita berbeda alasannya. Sama juga dengan begini. Sekarang kan ini lagi musim keberangkatan jemaah haji ya. Tetangga kita, kerabat kita yang berangkat hari-hari ini, yang dari Sleman, dari Bantul dan seterusnya juga ada yang berangkat di hari-hari ini. Kita dapati beberapa ulama juga sampai akhir hayatnya belum haji. Dan yang unik itu beberapa ulama yang belum haji itu sampai akhir hayatnya belum haji, tapi beliau menulis bahasan tentang bab haji sangat detail dan lengkap. Itu menunjukkan kedalaman ilmu. Bayangkan orang nggak pernah haji bisa menjelaskan haji dengan sangat detail. Orang nggak pernah nikah lalu bisa menjelaskan dengan sangat detail bab pernikahan. Itu menunjukkan ilmunya sangat mendalam. Ibu-ibu yang pernah berangkat umroh dan haji pasti merasakan waktu pas manasik diberi penjelasan itu kan ada beberapa bagian nggak terlalu paham ya. Begitu sampai di sana dan menjalaninya baru lebih paham.
kan dijelaskan nanti tawaf itu mulai dari sejajar Hajar Aswad, kemudian nanti melambaikan tangan, kemudian dengan mengangkat tangan sebelah kanan, lalu mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar, kemudian jalan. Sambil mikir, jalan itu sambil miring begini atau badannya miringkan dulu? Lalu ustadznya kan jelaskannya cuma begitu, kemudian jalan mengelilingi Ka'bah 7 putaran. Begitu sampai di sana lihat, oh gitu tuh, kan langsung paham. Kita nggak usah pakai penjelasan macam-macam, kalau sudah sampai di sana kita langsung paham, oh jalannya ya gitu aja. Pas begitu dekat rukun Yamani agak padat sedikit, geser ke kanan atau geser ke kiri. Terus nanti ada Hijar Ismail, ketemu kemudian ketemu Hajar Aswad lagi dan seterusnya. Ada Makom Ibrahim, kita melihat ada orang-orang yang lewat situ musab-musab dan seterusnya. Kita jadi paham kalau lihat langsung. Coba kalau dijelaskan, meskipun pakai slide ditampilkan, itu gak akan sepaham kalau kita lihat langsung. Begitu saya lihat di Hijar Ismail, oh gitu tuh caranya. Pintu masuk sholatnya itu maksudnya dari sebelah sana, kemudian antri. Dan kadang-kadang ibu-ibu itu dikasih waktu tersendiri, pada waktu tertentu kasih kesempatan masuk, yang bapak diminta keluar. Terus bisa bergantian. Lalu itu pahamnya kalau pas sudah sampai di sana lebih jelas. Kalau cuma dijelaskan sampai ada gambarnya, silakan ibu-ibu lihat ini gambarnya, itu setengah lingkaran. Sambil mikir tuh masih tetap belum sejelas kalau lihat langsung. Bayangkan di zaman dulu nggak ada itu, nggak ada foto, nggak ada video. Jelaskan kan lebih sulit. Tapi ulama-ulama tersebut menguasai dengan sangat paham. Berarti kan menunjukkan bahwa ilmunya sangat mendalam. Nah, kembali ke sini. Jadi usia Nabi Muhammad SAW 25 tahun. Berapa usia Khadijah? Nah, usia Khadijah ini ada dua pendapat. Pendapat pertama 40 tahun, dan ini pendapat yang masyhur, yang populer. Pendapat kedua 28 tahun. Dua pendapat, yang satu diriwayatkan dari jalur rawi yang tidak bisa diterima riwayatnya, ditolak riwayatnya. Sementara riwayat yang 28 tahun dari Imam Ibnu Ishaq tanpa sanad, yang beliau ini seorang rawi mudallis yang kadang-kadang riwayatnya diterima dan kadang ditolak. Jadi kalau dari lihat status riwayatnya sebenarnya 28 lumayan, tidak terlalu separah rawi yang meriwayatkan 40 tahun. Dari sisi kesehatan juga dianggap usia 28 tahun itu lebih cocok dengan usia Khadijah, karena dari pernikahan Nabi SAW dengan Khadijah ada 6 orang anak, 2 laki-laki, 4 perempuan. Kalau kemudian salah satu anaknya lahir kira-kira sekitar 13 tahun setelah pernikahan. Kalau menikah usia 40, berarti ada anak yang lahir ketika Khadijah usia 53 tahun. Pertanyaannya kira-kira gimana wanita melahirkan di usia 53? Nah, sementara wanita di zaman Nabi SAW itu sama dengan wanita di zaman kita sekarang. A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Ini umur yang umum di umat Nabi Muhammad SAW. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, dan sangat sedikit yang melampaui usia 70 tahun. Ada yang sampai 80 tapi tidak banyak. 90 ada tapi tidak banyak. Yang sampai 100 juga ada tapi sangat sedikit sekali. Nah, kalau sedikit seperti itu berarti sama usia manusia di zaman Rasul SAW dengan usia manusia di zaman kita sekarang. Beda dengan zaman Nabi Nuh alaihissalam, bisa 950 tahun. Sampai orang tanya, saat itu kalau 950 tahun, masa kanak-kanaknya usia berapa dia? Kan 950 tahun. Itu masa anak-anaknya usia berapa gitu? Kalau masuk masa anak-anaknya sampai usia 100 gitu. Oh, itu anak-anak. Remajanya usia 100 sampai 400 gitu.
kemudian lansianya usia. Nah, yang jelas karena kita nggak dapat informasi lebih detail, pokoknya usia Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun itu usia yang usia bersama umatnya, usia yang sangat panjang. Tidak sama dengan umat manusia di zaman kita sekarang. Nggak ada itu umat manusia di zaman kita sekarang sampai usianya 300 tahun, 400 tahun, apalagi 950 tahun. Itu nggak ada. Ya, kalau ada zaman sekarang, itu pasti akan betul-betul diabadikan gitu, dan diperlakukan istimewa. Berarti hidup sejak zaman Majapahit itu. Itu zaman Sriwijaya. Bisa cerita, dulu saya pernah waktu zaman Sriwijaya, saya ikut. Ya. Itu zamannya ketika Samudra Pasai, zamannya ini, dan kita sulit untuk menjelaskan itu kalau nggak ketemu langsung orang yang bisa menceritakan. Nah, kita dapatkan usia orang sekarang itu ya 60-70 tahun. Nah, itu usianya. Kemudian di sini dijelaskan Khadijah itu adalah Ummul Qasim, Khadijah binti Khuwailid. Jadi Khadijah binti Khuwailid, Khuwailid, Khuwailid. Tapi yang menarik, nasabnya itu saya bacakan lengkapnya. Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Disinilah nasabnya bertemu bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, ternyata nasabnya ketemu. Lihat, Khadijah bapaknya Khuwailid, lalu ke atasnya lagi ada Asad, di atasnya lagi ada Abdul Uzza, di atasnya lagi ada Qusay. Nanti ke atasnya Qusay, Kilab, Murrah, Ka'ab, Lu'ay, seterusnya sampai Adnan. Nah, itu menunjukkan pentingnya nasab. Pentingnya nasab, dan syariat hanya mengatur bahwa yang tidak boleh melakukan pernikahan itu hanya beberapa orang saja, dan nggak sampai jauh. Kan bisa jadi mungkin ya, maaf, di antara bapak ibu sekalian ada yang mungkin menikah ternyata mbah dari mbahnya itu sama, cuma karena kita nggak pernah kenal juga, baru diberitahu oleh mbah kita, jadi cerita, oh ternyata masih family. Ya, cuma familinya di mbah dari mbahnya. Namanya apa? Canggah. Ya. Jadi bisa jadi ketemunya di situ, atau di bapaknya, ya. Atau di saudara dari Canggah, bisa di sepupunya. Nah, karena nasab itu diperhatikan di kalangan masyarakat Arab, pada saat menyebutkan nasab itu jadi tahu Nabi Muhammad SAW ketemu dengan istrinya Khadijah di kakeknya keberapa, di Qusay. Nah, dari Qusay nanti Kilab, lalu bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, dan selanjutnya sudah sama. Nah, sama dengan ketika kita menyebut Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Pada saat menyebutkan nasabnya, itu nanti akan kelihatan ketemunya di kakeknya yang ada, yang di kakeknya yang ketujuh, ada yang di kakeknya yang kesekian. Itu karena nasab diperhatikan. Selanjutnya, Khadijah adalah ibu dari anak-anak beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi artinya 6 anak Nabi Muhammad SAW, 2 laki-laki, 4 perempuan, itu dari Khadijah. Nah, nanti ada 1 lagi dari Maria Qibtiyah. Maka jadi laki-lakinya 3. Jadi semuanya 7. 6 dari Khadijah, 1 dari Maria Qibtiyah. Nah, ini 6. Kemudian dilanjutkan lagi, Khadijah adalah orang pertama yang beriman dan membenarkan atau mempercayai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebelum ada orang-orang yang beriman kepadanya. Nah, saya sebutkan sifatnya. Ini sifat dan kelebihannya Khadijah. Khadijah adalah pendamping setia. Pendamping setia. Kata pendamping setia itu karena Khadijah
memberikan dukungan kepada Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan pernikahannya dalam semua situasi, suka maupun duka. Pertama kali menerima wahyu, Nabi Muhammad SAW ketakutan karena didatangi oleh malaikat Jibril dan tampak dalam bentuk yang belum pernah dilihat. Artinya bukan manusia, juga bukan hewan, binatang. Kalau hewan kan bisa ketahuan, kalau misalnya ayam seperti apa, kambing seperti apa, unta. Nah ini bentuknya manusia bukan, hewan juga bukan. Dan ini baru pertama kali ditemui. Kemudian didekap dengan sampai beliau sulit bernafas karena ketakutan pulang. Khadijah sebagai seorang istri itu menjadi pendamping setia sang suami. Ketika suaminya ketakutan, Khadijah berperan untuk bisa menenangkan. Apa yang dilakukan oleh Khadijah? Beliau juga paham betul bagaimana karakter laki-laki yang berbeda dengan dirinya sebagai seorang wanita. Laki-laki itu kalau pas lagi takut seperti itu, cemas seperti itu, biasanya perlu situasi tenang dulu, baru cerita. Kalau perempuan, cerita dulu, supaya tumpahkan semuanya. Maka kalau tidak sama-sama memahami karakter yang berbeda, itu bisa jadi nanti istri kesal, kok gak mau cerita sih? Bukan gak mau cerita sebenarnya, karena sekarang situasinya susah untuk cerita. Nanti begitu sudah tenang, dan ketika itu minta zammiluni, tolong selimuti saya. Akhirnya diselimuti, biar istirahat dulu, diselimuti karena ketakutan. Orang takut kan perlu suasana tenang dulu, baru nanti cerita. Kalau di zaman kita sekarang kira-kira diselimuti, terus kemudian nanti dibuatkan teh hangat, terus perlu mandi dulu nggak? Ya, disiapkan handuk, kemudian airnya disiapkan, ya sampai betul-betul setelah tenang. Nah, baru setelah tenang beliau cerita. Nabi Muhammad SAW cerita apa yang dialaminya, lalu ceritakan tadi. Tapi itu nanti, bukan sekarang. Nah, itu pelajaran berharga bagi kita, bagaimana seni berinteraksi dengan pasangan. Salah satu yang perlu dipelajari adalah perbedaan karakter laki dengan perempuan. Ada yang tipenya detail, tapi ada yang tidak detail. Nah, kalau berbeda kan harus dipertemukan. Ada yang kalau cerita itu nggak mau panjang-panjang, nggak mau lengkap-lengkap, ya pokoknya sekedarnya aja. Yang ini pokoknya simple dan praktis. Kadang-kadang apalagi kalau pas diminta ngerjakan sesuatu, lalu mengatakan segampang. Tapi ternyata pas besoknya susah. Pas diajak ngobrol, gimana nih persiapan besok? Ya nggak usah sulit-sulit lah. Jangan berumah tangga ya. Kita besok mau pergi aja. Mau pergi kemana? Pergi keluar kota. Kan kita persiapan. Ada sebagian orang ya, yang kalau mau persiapan pergi besok, itu persiapannya sehari ini. Itu harus siap betul. Sebentar, tasnya perlu berapa? Kita mau pergi berapa ini? Dengan anak-anak berarti semuanya ada 4. Perlu tas berapa? Perlu baju berapa? Perlu bawa handuk berapa? Sabun, sampo, pokoknya semuanya di. Nah, lalu suami yang kita ditanya, segampang. Nah ini kalau nggak hati-hati menyikapinya bikin jengkel. Gampang-gampang pas besok mau berangkat baru. Nah itu namanya gampang-gampang susah. Nah sementara yang istrinya milih susah-susah gampang ya. Lebih baik susah sekarang, repot sekarang, tapi besok gampang. Nah ini yang berbeda. Akhirnya perbedaan karakter ini, karena Khadijah sangat matang, dewasa, paham betul bagaimana menyikapi suaminya. Kemudian pendamping setia itu tiap orang bisa beda-beda tergantung dari posisi suami. Saya ilustrasikan begini. Sekarang kalau suami ibu ketua RT, ibu harus menyesuaikan. Bahwa ibu, ya meskipun bukan Bu RT ya, tapi istrinya Pak RT kan begitu. Harus menyesuaikan. Sekarang naikkan levelnya, ketua RW. Kan harus menyesuaikan. Di kampung nggak bisa sama dengan yang bukan
suaminya ketua RT, ketua RW. Naikkan levelnya lagi, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, sampai yang tertinggi presiden. Itulah musibahnya ketika seorang istri tidak bisa menyesuaikan dengan amanah dan tanggung jawab yang dipikul oleh suami. Maka orang bertanya-tanya, ini kok istrinya pejabat selevel ini kok nggak ngerti begini? Pertanyaan orang seperti itu wajar karena apa? Harusnya mbok yang ngerti, gitu. Karena dia menjadi pendamping. Pendamping itu bukan cuma sekedar mendampingi pas pergi kemana ikut bareng-bareng, bukan cuma itu, tapi menyesuaikan kegiatan ini. Oh ini sekarang acaranya acara rapat. Sebentar, kalau rapat itu gimana sih? Ya kalau nggak ngerti ya tanya aja. Nanti ada seragamnya nggak? Oh nggak ada seragamnya. Terus posisi duduknya di mana? Kan sampai kalau semakin tinggi rapatnya, kalau di tingkat nasional itu kursi itu diatur dengan sangat detail. Kalau sekarang ini kan bebas ya, ini kursi ini nanti yang tempatnya siapa, terus pokoknya siapa aja lah. Kita bisa begitu. Tapi kalau sudah acaranya sangat formal, sangat resmi, harus menyesuaikan. Maka ibu sebagai pendamping suami, kadang-kadang kalau belum ngerti, tanya. Termasuk tanya pada bagian protokoler. Nanti saya sebaiknya ikut datang atau enggak? Oh iya ikut. Terus nanti saya kalau enggak tahu tanyakan. Nanti saya duduk di mana? Oh ibu maaf, nanti untuk yang istri dari itu ada tempat duduk tersendiri. Oh ya saya. Kemudian nanti ada yang perlu saya siapkan enggak? Tanyakan. Nah itu namanya pendamping. Kan jangan sampai begitu sudah sampai di tempat sana, lalu ternyata tiba-tiba diminta memberikan sambutan. Oh, kok nggak bilang dari tadi? Oh ya bilang dari kemarin kan. Kan kalau ngasih sambutan nggak bisa sembarangan. Ada sebagian orang kalau diminta ngasih sambutan mendadak nggak bisa. Itu harus disiapkan dulu, dibuatkan konsepnya. Apalagi kalau yang tidak terbiasa ngasih sambutan, tampil di depan orang tuh kan ada yang gemeter. Saya ingat dulu salah seorang ustadz kita di Jogja yang sudah wafat rahimahullah, Ustadz Sunardi Sahuri.